Zone-nya di depan. Itu ada poin bonus, ada Dominatus. Teteo kelihatan di depan sana. Berhenti dulu bro. Red Face ternyata yang harus ditembakkan oleh seorang Teteo dengan tembakan mekaniknya. Apa yang terjadi di sini? 2 melawan 2 dari Onyx bakal berusaha untuk maju saja. Tapi tampaknya kalah dengan double pick dari kepala Asuku dan juga Lynx. Ya, 2 melawan 1 pastinya sulit untuk pemain-pemain Dominatus bisa meratakan PJEV. Tapi ada 2 knockdown yang saat ini harus segera diselesaikan PR tersebut. Cepat untuk dipegang dan ternyata sempat untuk memegang seorang Misery. Dari kejauhan, Glue bersiap untuk mencuri elimination demi elimination. Tapi gagal karena tertutup oleh sebuah shelter. Ya, tertutup sebuah beton besar juga. Si tapping-tapping saja. Kena satu hit. Dari Xbox ini cukup menyakitkan. Ini adalah salah satu player yang harus di-highlight. Bekas pemain Void juga Ya. dari Xbox, sempat vakum untuk beberapa season, tapi kali ini turun bermain bersama dengan Glue Squad dan berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya. Ya, saat itu kita tahu season 4 Xbox sempat mendiami tim Void, tapi memang Void adalah tim yang sangat cair. Tim Void adalah tim yang terus berubah-ubah jati dirinya. Kita tidak tahu jati diri aslinya seperti apa karena dia sempat warnanya abu-abu, sempat warnanya kuning, sempat warnanya orange, sekarang jadi merah. Ya memang karena yang asli ada bantengnya. Betul sekali, berarti sekarang adalah Void yang asli. Bisa menyeruduk siapapun. Kita sudah melihat berulang kali pola permainan dari Void. Nah, pola permainan Void itu baru nyeruduk terus. Nah, ya walaupun di season gini nggak nyeruduk-nyeruduk amat lah ya. Ya, tapi kan kalau kita nyeruduk kita harus hati-hati. Nanti ada ganjarannya, ditabrak sama orang juga. Seperti yang kalau kita lihat saat ini, Snowa coba untuk ditabrak oleh pemain-pemain dari PJV. Tembakan demi tembakan dilakukan dengan PP Bison. Berhasilkah defensif yang akan segera dibangun oleh Snowa bersama dengan satu rekannya, Jao. Yang harus bertahan sendirian saja. Tembakan dilakukan, Browning berhasil. Mekanik TikTok tapi ternyata gagal karena ada balasan dari belakang. Dari belakang, tidak aware dengan jendela yang terbuka dengan sangat lebar. Angin yang masuk. Itu gue penasaran dengan reaksi dari Microboy. Serius. Mungkin teman-teman bisa langsung merapat ke Microboy. Karena tadi yang ngeratain PJEV, makanya kita penasaran sama reaction Microboy. Begitu. Itu maksudnya. Nggak ada yang lain kok, nggak ada yang lain. Karena memang Microboy ini lagi sering banget nobar, ya kan? Karena tidak diturunkan sama sekali untuk bermain bersama dengan PJEV. So, kita bakal lanjut dengan 14 tim yang ada. Berada di bagian pinggiran, kali ini tumpuk-menumpuk terjadi Alter Ego. Lagi-lagi menjadi target sasaran untuk Aura. Sementara di area yang berbeda, HFX Heaven melemparkan beberapa bakso panas menuju ke arah pemain-pemain dari Kagendra. Mobilnya belum meledak. Heaven, hati-hati itu mobil kamu belum meledak loh. Ya, lemparan selanjutnya, utility selanjutnya, percobaan pertama, percobaan kedua, bahkan masih juga gagal. Percobaan kesekian kali yang coba dilakukan. Ryzen di sisi lain mendapatkan tuyul, tapi Heaven perlahan pun pasti dia merangkak menuju ke Kagendra. Kagendra pun mundur terlebih dahulu menghindari area pertempuran. Dan ternyata kamera bergeser lagi. Nggak cuma di satu titik, ternyata di titik kedua juga terjadi beberapa fight. Kali ini fight antar Pink. Pink muda, Pink tua, dan Pink sedang-sedang saja. Okta sedang berputar-putar di belakang sana mencari di manakah letak dari 21 NFT. Tapi Boy Chill, granatnya terlalu matang, terlalu panas. Mendapatkan 2 kali ini. Boy Chill, oh my god. Ini mengerikan sekali Alter Ego. Hanya tersisa Rosemary saja. Si rambut putih bakal diincar oleh 3 pemain secara sekaligus. Akankah terjadi kembali clutch Rosemary melawan 21 NFT Sanskui? Tapi Boy Chill juga akan segera datang dan tidak ada clutch karena Ramones menghukum seorang Rosemary dengan rambut putihnya menuju ke lobby. Boy Chill mendapatkan 3 knockdown tadi menuju pemain-pemain Alter Ego. Gokil. Pertama pakai granat, kedua pakai shotgun. Ketiga pakai AUG. Langsung disapu bersih sama Ramones yang terakhir. Dan dengan fight tersebut, 21 NFT berhasil untuk touchdown ke bagian pinggiran zona. Tapi hati-hati ya, ada ARF juga siap menangkap. Tapi nampaknya terlindas. Wih, pelan-pelan Pak Supir, slow-slow Mr. Driver. Tiba-tiba Gansi menabrak satu pemain tersebut. Pelan-pelan memang kita melihat match kali ini, tapi Boy Chill tidak ada kata pelan-pelan untuk dirinya. Langsung mendapatkan elimination kesekian kali untuk seorang Boy Chill, pemain berlabel Timnas yang terus ingin mendapatkan elimination selanjutnya, tapi digagalkan oleh Sinon. Oh my god, ternyata yang menang adalah tim dengan Pink muda. Dan 21 NFT harus puas dengan 6 elimination point dan HFX bertahan dengan 2 punggawanya. Sementara kamera bergeser menuju ke arah Pikmi dan juga Void. Kali ini lagi baku hantam. Ini namanya perebutan daerah kekuasaan selatan. Ya, karena memang kita tahu bersama ini juga adalah sebuah derby Jawa Tengah. Void Bulls akan segera menghadapi tim asal Semarang yang lain yaitu Pikmi. Tapi Pikmi sudah dipulangkan karena kegigit oleh macan, babinya pulang ke lobby. Masih ada Vexi ternyata nyempil. Oh, masih ada. Ica terakhir. Ica yang harus dicari oleh pemain-pemain dari tim PJEV. Tapi tidak hanya PJEV yang mengincar. Ica yang terakhir, Boom pun berada di area ini. Void pun juga masih terus terlibat fight bersama dengan Boom.
Ini sulit sih. Karena rame banget entry dari bagian selatannya, bahkan terus dibombardir juga oleh beberapa bakso panas dari seorang Reizi. Kamera bergeser juga. Ini daerah kekuasaan PJV sih harusnya, karena sedari tadi mereka yang terus mendapatkan banyak sekali pundi-pundi eliminations. Tapi nampaknya dari Ponbit juga tidak mau kalah. Ada beberapa granat yang connect dari Boom menuju ke arah Voin. Voin rontok satu persatu, hanya tersisa 2 orang saja yang aktif. Ya terus akan coba diincar karena masih ada 3 utility granat yang dimiliki oleh Red Face. Ada satu rekan dari Red Face tadi yang sudah melontarkan utility terlebih dahulu. Acul pun kembali mendapatkan satu confirm menuju ke arah pemain-pemain Void. Masih kita tunggu, masih kita nantikan apa yang akan segera terjadi karena Maxius dilempar utility dari belakang, ditembak dari depan. Dia pun pulang ke lobby karena terkena Blue Zone justru. Ya memang karena Blue Zone-nya udah mulai menyakitkan, ini udah stage kelima jadi DPS-nya udah sulit untuk ditahan. Sementara dari PJV yang masih selamat, masih kokoh dengan 4 playernya. Sementara ARF juga ikut-ikutan nyusul pulang ke lobby. Tiba-tiba tersisa hanya 7 tim saja. Ada massive fight yang terjadi secara bersamaan. Itu membuat banyaknya lockdown satu sama lain. Crossing fire juga terjadi. Itu bisa dibilang kali ini yang paling untung adalah PJV. Dia dapetin zona. Dan satu hal yang harus kita katakan, pelan-pelan PJEV, tolonglah jangan rubah liga ini menjadi liga petani, tolong jangan terlalu mendominasi di PMPL season kali ini karena memang kalau memang PJEV dapat WWCD berakhir sudah, tapi RRQ di sisi lain 10 elimination. Ada satu harapan untuk kita melihat ending dari liga yang cukup seru kalau RRQ bisa mendapatkan WWCD di match ini. Kalau Mordnya selamat, karena Mord sedang diputar-putari, dikepung oleh pemain-pemain dari Glow dengan DPS-nya begitu menyakitkan dari Leon Pang membuat Mord tidak berdaya. RRQ harus kehilangan satu player, pincang sebelah. Harus terus diperhatikan saat kita terlibat sebuah fight, tapi ada yang nabrak. Glue memang seperti tagline-nya, tabrak. Mereka akan coba menabrak pemain-pemain RRQ. Satu tumbang mencari yang kedua, Hexas menang fight di sana. Hexas harus segera melakukan healing terlebih dahulu dan healing sedang dilakukan oleh Hexas. Hexas healing, Nerpeko healing, dua-duanya perlu melakukan healing, tapi nampaknya dari Leon Pang terus memberikan beberapa pressuring menuju ke arah RRQ. Utilities dilontarkan, headshot! Oh my god, Leon Pang! DPS-nya mengerikan sekali sebagai last man standing memanfaatkan sebuah lower ground. Ini dia granat terakhir dari Leon Pang. Akankah close the fight? Tapi ternyata dua-duanya rata. Dua-duanya naganya pulang ke lobby. Sebuah fight yang sangat indah kita melihat sama-sama melempar utility. Tapi di sisi lainnya ada fight juga yang terjadi antara Serigala dan juga Kuda. Sinon sebagai pemain terakhir harus menghadapi 3 pemain dari Boom. Utility dilemparkan, mantul utility-nya meledak di sana. Reizi yang memberikan utility ke Sinon. Oke, berarti HFX sudah pulang. Area dari Boom clear. Mereka bisa berputar-putar cukup lebar. Ini bisa kita bilang fight-nya antara PJV dan Boom. Pick me, dia bakal nontonin aja dari bagian paling atas. Mungkin bakal memanfaatkan situasi, tapi Lynx lah yang memanfaatkan situasi terlebih dahulu. Ponbit terlalu depan. Itulah yang membuat Ponbit ter-take down. Harus tarik mundur, tapi sepatkah Ponbit diselamatkan oleh pemain Boom lainnya? Kalau memang PJV mendapatkan WWCD, berakhir sudah PMPL 2023 PMPL ID Fall. Tapi Boom tidak ingin membuat hal ini mudah untuk PJV karena Boom sebagai juara bertahan ingin mendapatkan WWCD, tapi apa mau dikata Miseri terlalu tajam tembakannya. Reizi mendapatkan satu knockdown tapi masih bisa diselamatkan. Itu ada satu smoke juga yang dilemparkan oleh Red Face untuk bisa menutup vision dari pemain-pemain Boom. Masih aman posisi dari PJV, ada Puun juga yang dimanfaatkan. Red Face, dia nungguin aja ngeflank di bagian kanan. Zona juga masih aman, mungkin dalam 10 detik baru bakal berpindah. Boom yang kelihatan lebih majuin aja, meng-screening tidak ada. Loh kok tidak ada, tadi ada ibu-ibu tapi Vexy sudah mulai melihat, sudah mulai kelihatan juga ditembakin dan Vexy-nya pulang. PJV menambah kembali poinnya. Saat ini menjadi 8 poin elimination yang sudah dikumpulkan oleh PJV. Semakin percaya diri pastinya. Macan atau Serigala yang akan menutup match kedua dengan sebuah winner-winner chicken dinner. Macan masih 4, Serigala tinggal 2. Kalau kita ngomongin win rate ini udah 70-30 di atas kertas buat PJV. 70% mereka bakal mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi lagi-lagi ngomongin Battle Royale, tidak ada hal yang tidak mungkin. Akankah 30% yang menang atau 70% yang menang? Kita lihat karena dari Boom terpantau tidak mau menginisiasi gerakan apapun. Mereka terlihat seperti menunggu saja, menantikan pergerakan lawannya. Dia seperti diam dalam asap. Reizi menembak through the smoke, mendapatkan Red Face. Exo tertangkap.
Oh no, kali ini win rate-nya berubah menjadi 60-40. Cerca harapan muncul untuk boom, tapi apa daya PJEV curang, mereka punya Zuxi. Curang, ada kepala suku yang bukan melemparkan sebuah granat ke arah bagian depan dan Razy pulang. PJV lagi-lagi Cyberroar lah yang menutup match Irangel kali ini. Naik Kopaja sakit ambeien, gue Persija, gue champion.